Tahu gak sih? Aku tuh baca surat Paulus, tapi aku nggak ngerti. Sama, aku juga coba-coba baca kan. Ini misinya apa ya? Ya, pernah bingung gak sih? Misi Apa? teologinya lah segala macam. Aku nggak ngerti. Aku juga sama sering kayak Aku gitu. pikir kalian mengerti. Oh, enggak. Enggak, Aku sering bingung. Susah banget itu. Susah banget kan. Apa maksudnya? Hai anak-anakku, Aduh. apakah kalian membutuhkan suatu pemerhatian? Kayaknya dari sana deh. Iya tuh dari situ tuh. Di sana. Nah, dari sana. Marilah, ikutlah aku. Akan kutunjukkan apa yang betul bagi kalian. Sana sih. Sana. Ayo, coba ya. Inilah kota Galatia. Pada saat itu, saudara dan saudariku terdiri dari bangsa Yahudi dan Yahudi seperti bangsa Yunani. Tetapi mereka memiliki konflik dalam pandangan. Ada yang mengatakan bahwa menjadi orang Kristen harus mengikuti hukum Taurat. Tetapi ada yang juga mengatakan bahwa kita tidak perlu mengikuti hukum Taurat. Maka aku menuliskan surat bagi mereka bahwa mereka yang tidak terlahir dari bangsa Yahudi tidak perlu mengikuti hukum Taurat. Karena keselamatan hanya ada daripada Allah. Dan itu hanya ada dari kasih karunia Allah. Oleh karena itu, bangsa Yahudi tidak boleh mempengaruhi bangsa Yunani untuk mengikuti hukum Taurat. Karena kita tidak lagi hidup terbelenggu oleh hukum Taurat, tetapi dibebaskan oleh kasih karunia Allah itu sendiri. Mari kita akan menuju ke kota yang lain. Kemana mereka? Sini! Jadi, ini adalah kota Korintus. Dalam kota ini, aku mengajarkan saudara dan saudariku bahwa mereka harus menyebarkan harumnya berita kebaikan dari Allah itu sendiri. Tetapi aku tahu bahwa tugas yang harus mereka tunaikan itu tidaklah mudah. Mereka butuh kerendahan hatian, keterbukaan pikiran, serta iman yang kuat kepada Allah. Oleh karena itu, ini bukanlah tugas yang mudah dan bisa dilaksanakan oleh semua orang. Dan aku bertanya dalam surat yang kutuliskan kepada mereka, siapakah yang bisa menunaikan tugas ini? Dan siapapun orangnya, mereka adalah orang-orang dengan kerendahan hatian serta iman yang kuat. Dan hanya kepada orang seperti itu saja berita baik dari Allah bisa disebarluaskan. Seperti itu. Maka mari kita lanjutkan. Mari anak-anak. Ini adalah ibu kota dari kekaisaran yang sangat-sangat besar. Kota Romawi. Dalam surat-suratku, aku menulis kepada mereka bahwa penyebaran Injil bukan hanya secara tulisan ataupun lisan. Tetapi penyebaran Injil juga menyangkut pelayanan kasih.
Oleh karena itu, aku memberitahu mereka bahwa mereka pun harus peduli dengan sesama saudara dan saudari mereka. Karena itu juga adalah penyebaran Injil. Sebagaimana aku meminta bahwa mereka harus membantu gereja di Yerusalem, maka mereka pun harus membantu saudara-saudari mereka yang membutuhkan. Dan oleh karena itu, kita bisa memahami bahwa kasih karunia Allah serta misi dari Allah itu sendiri tidak hanya untuk menyebarkan Injil, tetapi harus ada aksi. Mereka harus bertindak yang berlandaskan kasih, kepedulian, dan perhatian bagi mereka yang membutuhkan. Itulah yang gue tuliskan bagi mereka. Mari. Sumpah ya keren banget loh teman-teman tadi perjalanan kita dengan Paulus, ya nggak sih, setuju nggak sih? Setuju banget. Kalau aku tuh paling tertarik tadi pas lagi di kota Galatia. Paulus itu kan jelasin tuh kalau di kota Galatia ada jemaat yang percaya kalau hukum Taurat itu harus dilaksanakan. Terus ada juga kalau bilang kalau hukum Taurat ya udah nggak apa-apa kalau emang nggak dilaksanakan. Tapi sebenarnya inti surat Paulus itu kepada jemaat di Galatia ya supaya mereka itu tetap melakukan segala sesuatu dengan iman. Nah, seperti kalau misalkan kita kaitkan dengan misi, kayaknya ke arah situ ya. Kita harus melakukan misi dengan beriman kepada Kristus. Aku dapatnya kayak gitu, keren banget. Kalau aku tadi mengamati yang Korintus. Nah, Korintus ini menariknya, jadi tuh kita nih dipanggil untuk menyebarkan kasih, aroma kasih kepada umat-umat, pada jemaat yang lain kan. Tapi kita mikirnya pasti gampang lah, cuma nyebarin kasih kan, kasih doang lah sama orang-orang. Tapi ternyata itu tuh tugas yang berat, karena untuk menyebarkan ini kita diperlukan kerendahan hati, kita keterbukaan pikiran, dan yang paling penting itu iman kepada Tuhan. Itu yang pentingnya. Jadi yang kita mikirin ini tugas gampang, karena tugasnya susah. Nah, kita perlu 3 aspek itu dalam diri kita untuk bisa menyebarkan kasih yang dimaksudkan dari surat ini tadi. Itu yang aku dapat di Korintus. Terus tadi tuh ya, aku dapat di kota Roma yang katanya Paulus tuh kotanya besar, ya kan? Betul. Terus katanya Paulus itu menyebarkan misi itu bukan hanya sekedar menyebarkan berita Injil, tetapi juga melibatkan dan menekankan sebuah tindakan yang penuh kasih gitu loh, kepedulian. Dan itu bukan hanya sekedar dibicarakan atau sekedar diomongkan, tapi memerlukan tindakan nyata untuk memenuhi sebuah kebutuhan jemaat yang holistik, praktis. Itu sih yang aku dapat dari kota Roma yang katanya besar banget itu kata Paulus tadi kan. Ya. Dan juga, nah tentu ada relevansinya juga di masa kini loh teman-teman. Ini aku udah catat ya, ada 5 relevansi yang bisa kita lakukan dari misi-misi Paulus di kota-kota tersebut tadi di dalam 5 poin nih. Yang pertama, itu ada rekonsiliasi sebagai misi gereja masa kini yang berorientasi pada kesejahteraan. Lalu, yang kedua ada pendekatan kontekstual dalam sebuah pelayanan. Lalu yang ketiga, ada kesaksian hidup sebagai bentuk misi. Yang keempat, ini penting ini, keterlibatan aktif dalam sebuah misi global. Kadang kan kita terlupaan ya, mungkin yang lokal saja, global pun juga harus kita pikirkan. Lalu yang kelima, itu penguatan komunitas dan kolaborasi. Ini penting juga, karena kita kadang lupa kalau kita itu masih punya teman, kan kita kan sinode kita berbeda-beda, betul kan? Nah, kita harus bisa kolaborasi itu antar sinode. Itu relevansinya teman-teman masa kininya. Banyak banget berarti. Sekarang aku udah gak pusing lagi sama surat Paulus. Aku juga. Kalau ditanya orang-orang apa bisa jawab? Sama Ini intinya. gampang maksudnya. Kasih ya. Siap teman-teman share. Petualangan yang sungguh Keren banget. Sangat menyenangkan. menyenangkan. Oh iya, aku lupa. Aku harus menyampaikan
kekejanganku kepada rekan seperjuanganku, Titus. Hai Titus, di manakah engkau? Oleh karena itu, hai rekan sepekerjaku, Titus, kau harus melihat bagaimana pentingnya peran wanita tua di dalam komunitasmu. Mereka berperan untuk memimpin para wanita yang muda, dan mereka dapat menjadi contoh untuk mencintai anak-anaknya serta suaminya. Dan oleh karena itu, mereka pun bisa menjadi saksi bagi Injil di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitulah. Oke, Nasinfogan. Oke, berarti aku harus memberitakan berita kepada wanita-wanita tua untuk menjadi pedoman, untuk menjadi contoh dalam menebarkan kasih di sebuah komunitas. Akan aku lakuin.